Kita masih bicara terkait dengan vaksin palsu, masih bersama kami di sini Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik Badan Pengawas Obat dan Makanan Arustiono dan juga Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Wijayarta. Kalau kita ke Pak Marius, artinya kalau tadi Anda berulang-ulang kali katakan BPOM ini polanya sudah tertata dengan baik, tapi Betul. artinya pengawasan di lapangannya yang lemah. Pelaksanaannya Pelaksanaannya iya. justru. Kalau sistem udah bagus, sekarang dilaksanakan atau tidak. Makanya setiap Badan POM ada public warning, menemukan obat palsu seharga 100 miliar gitu ya. Kenapa ya? Hilirnya, hulunya dong ya. Kok ini kayak rutin, kayak nostalgia. Dari zaman saya masih muda sampai udah hampir tua renta ya. Selalu pengumuman harusnya hulunya, sistem udah bagus ya. Tinggal hulunya ini dibenarkan ya. Nah sekarang setelah 7 Juli 2014, sekarang udah nggak bisa lagi. Ini kan untuk apotek, dia Kemenkes buat standar untuk apotek. Kan sudah ada peraturan Kemenkes nomor 35 tahun 2014, BPOM tidak lagi bisa melakukan pengawasan ke apotek. Artinya? Pembinaan dan pengawasan di apotek. Semuanya diserahkan ke Kemenkes? Iya, jadi gini, pasal 9 menyebutkan, ya itu pertama kali menteri, tanggung jawabnya menteri ini Menteri Kesehatan. Di sana ada aparat namanya Direktur Jenderal, dulu namanya Binpar, sekarang Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Ya. Di sana aja nggak punya balai-balai. Penyidiknya aja juga boleh dikatakan nggak ada ya. Yang punya penyidik kan Badan POM. Ya. Terus mau diapakan? Dia nggak bisa, kan cuma tulisan doang. Habis itu juga selain tadi menteri ada namanya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Terus kabupaten, terus kota ya. Itu kan bukan aparatnya dia, itu kan tergantung Pemdanya, gubernur setelah ada undang-undang otonomi daerah. Saya tanyakan dulu ke Pak Arus. Pak Arus, pasca peraturan Menteri nomor 35 tahun 2014 ini keluar, BPOM tidak lagi bisa melakukan pengawasan ke apotek-apotek. Lalu apa yang dilakukan BPOM untuk melakukan pengawasan distribusi obat? Ya, yang pertama kami selalu bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Bahkan dalam rakernas kami di Mataram tahun ini, kami mengundang kepala dinas untuk bagaimana kita supaya berkoordinasi dan bersinergi untuk mengawasi obat di apotek ini. Namun demikian, pemahaman kami bahwa pelayanan kefarmasian untuk sampling produk, kami masih bisa melakukan sampling produk di apotek. Jadi ke depan akan kami intensifkan, akan kami sering untuk melakukan sampling produk obat dan vaksin di apotek. Sehingga mungkin kami bisa membantu pengawasan obat ya, di apotek bersama-sama dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan. Oke, kita ke Pak Marius lagi. Pak Marius, ini kan pasti orang tua yang mendengar kabar ini, terutama yang memiliki anak balita, paling tidak sampai 13 tahun. Karena kalau melihat kasus ini penyebarannya sampai sudah membuat vaksin palsu selama 13 tahun. Artinya mereka yang punya anak sampai 13 tahun ini khawatir. Anaknya ketika selama 13 tahun ini dari kecil divaksin ini, vaksinnya asli apa palsu? Dari mana mereka bisa tahu? Kalau masalah ini konsumen gelap, tidak tahu. Saya ini kalau begini kan baru 37 tahun ya, yang masalah begini-begini, belum lama 37 tahun ya. Saya sendiri aja baru tahu, oh caranya begini-begini. Kalau kita nggak ada yang namanya pembanding, itu bohong. Nggak bisa kita melihat ini palsu. Dan ini bukan tugasnya pasien atau konsumen. Tugasnya penyelenggara negara. Dalam hal ini ya Kementerian Kesehatan dan Badan POM-nya. Ya, jadi kalau di sini dikatakan konsumen harus hati-hati atau orang tua harus hati, itu bullshit kalau saya bilang, ya, karena nggak tahu. Saya aja yang udah berkecimpung masalah ini hampir 38 tahun, ya, itu masih gelap. Ya. Itu bukan tugas konsumen, artinya itu tugas pemerintah untuk memberikan vaksin yang asli, ya, yang aman ya. Kemana keberadaan negara dalam hal masalah vaksin? Kita tahu ini vaksin kan terus terang sangat dibutuhkan untuk generasi orang Indonesia yang akan datang. Ya. Kita lihat aja, bukan nggak mungkin sekarang kan angka-angka penyakit tertentu kan meningkat. Contohnya Indonesia tuberkulosa, ya, dulu nomor 3 setelah India, Cina dan India. Sekarang nomor 1. Ya. Vaksinnya misalkan BCG, ya, kok tinggi? Bisa juga salah satunya karena vaksinnya vaksin BCG bodong, ya, bisa. Nah ini jadi di sini peran pemerintah. Jangan mengatakan orang tua harus waspada, nanya segala macam. Terus jangan menyalahkan tenaga kesehatan juga. Ya. Karena tenaga kesehatan nggak tahu kok. Boro-boro dia lihat ini palsu atau tidak. Kalau sudah tersedia, ya langsung tinggal suntik. Nah ya. kalau sudah tersedia tinggal suntik. Artinya kita bicara soal prosedur vaksin tersebut masuk ke dalam rumah sakit. Nah, ini prosedurnya di rumah sakit Pak Arus sendiri. Sudah bisakah kemudian
memfilter mana vaksin yang asli, mana vaksin yang palsu? Artinya sudah ada sistemkah yang standar yang memang dibuat dan pengawasannya sudah sampai sana kah oleh BPOM? Ya, kalau rumah sakit itu menerapkan sistem CDOB, kami jamin bisa mendapatkan vaksin yang asli. Karena begini, setiap pengadaan itu rumah sakit seharusnya melakukan pengadaan di bawah pengawasan apoteker. Nah, apoteker ini harus melakukan validasi pemasok, begitu. Nah, pemasoknya ini biasanya kalau pemasoknya freelance kemudian seperti CV-CV atau bukan PBF resmi begitu, ini sudah bisa dipastikan ini vaksinnya dalam tanda petik palsu. Tapi kenyataannya kan Ya. tidak semua rumah sakit juga mendapatkan pemasok yang Anda katakan. Hampir beberapa diantaranya freelance, katakan seperti itu. Nah, itu seharusnya tidak boleh. Seharusnya tidak boleh. Menurut CDOB, yang boleh memasok vaksin obat itu adalah PBF resmi. Seharusnya tidak boleh. Oleh karena itu, kami selalu mengatakan bahwa kaidah cara distribusi obat yang baik, mulai dari pengadaan sampai penerimaan pun, itu seharusnya tenaga kesehatan yang profesional yang melihat apakah misalkan ada kecurigaan mengenai kemasan, ada kecurigaan mengenai kekeruan, ada kecurigaan mengenai tutupnya itu sudah dicongkel atau apa. Nah, ini harus penerimaan pun harus dikontrol begitu. Nah, selama ini kami melihat memang CDOB ini belum diterapkan sepenuhnya. Artinya Anda juga mengakui bahwa memang ada beberapa kita katakan bagian-bagian yang memang tidak berfungsi secara baik sehingga kemudian menyebabkan distribusi vaksin palsu ini bisa dengan mulus beredar di masyarakat selama 13 tahun. Terima kasih telah bergabung bersama kami Direktur Pengawasan Distribusi Produk Terapetik Badan Pengawas Obat dan Makanan Arustiono dan juga Direktur Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia Marius Wijaya.